2. Apakah UGM pernah menerbitkan ijazah sarjana muda kepada mahasiswa Fakultas Kehutanan atau fakultas lain pada sekitar tahun 1981 sampai 1985? A. Bila ya, mohon penjelasan mengenai format ijazah, istilah gelar, serta status akademiknya dalam sistem UGM saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali dunia jagat maya diguncang oleh perilaku Rismon Sianipar. Dia memunculkan tontonan yang menurut saya ini sangat absurd, karena kemudian yang dilakukan ini benar-benar sebuah kebobolan yang luar biasa, dimana secara sendiri, tidak tahu ya kenapa Rismon akhir-akhir ini berjalan sendiri, ataupun kalau dia punya teman, itu temannya adalah membantri. Kali ini dia jalan sendiri ke UGM sahabat, dengan tingkah yang biasa, memaksa. Dia meminta fotokopi jasa Presiden Jokowi, dan saya kira sebuah aksi yang bukan hanya mempermalukan dirinya sendiri, tapi juga menelanjangi betapa kosongnya tuduhan yang selama ini mereka lemparkan. Ironinya, dokumen yang dia cari itu kan sudah ada di tangan penyidik Polda Metro Jaya, tapi Rismon tetap nekat seperti orang yang kehilangan arah. Ia datang seolah mencari bukti setelah menuduh orang lain. Logikanya terbalik sahabat ya, mentalnya goyah, dan saya kira memang tujuannya sudah mulai kabur. Inilah potret nyata dari mereka yang menjual fitnah atas nama kebenaran, tapi justru tersesat di dalam kebohongan mereka sendiri. Untuk lebih jelasnya, ini coba kita simak dulu bagaimana pernyataan Rismon tak kala tiba di UGM. Oke, saya datang sendiri nih, ya. Ini suratnya, ya. Nih, suratnya, ya. Oke, dari sana, di sini. Nah, backlight, enggak kan? Nah, ini. Ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Yang terhormat Profesor Dr. Ova Emilia, ya, M.Ed, SPOGK, Rektor Universitas Gadjah Mada, Jalan Pancasila, Bulak Sumur, Yogyakarta 55281. Dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, saya mengajukan permohonan informasi resmi terkait sejarah jenjang akademik di Universitas Gadjah Mada, khususnya pada periode tahun 1980-an. Adapun pertanyaan yang saya ajukan sebagai berikut. 1. Apakah UGM pernah melakukan evaluasi jenjang akademik sarjana muda BA atau BSc pada awal hingga pertengahan tahun 1980-an? A. Mohon informasi tahun pelaksanaan, kebijakan atau SK Rektor atau Senat Akademik, serta dasar regulasi nasional, misal Dikti, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. B. Apakah jenjang sarjana muda digantikan sepenuhnya oleh program sarjana S1 atau terdapat masa transisi 2 tahap tersebut? 2. Apakah UGM pernah menerbitkan ijazah sarjana muda kepada mahasiswa Fakultas Kehutanan atau fakultas lain pada sekitar tahun 1981 sampai 1985? A. Bila ya, mohon penjelasan mengenai format ijazah, istilah gelar, serta status akademiknya dalam sistem UGM saat itu. B. Bila tidak, mohon klarifikasi sejak tahun berapa UGM hanya menggunakan sistem sarjana atau S1 tunggal. 3. Apakah terdapat lulusan Universitas Gadjah Mada atas nama Joko Widodo pada tahun 1983 yang menerima ijazah dengan gelar sarjana muda? A. Bila tidak, mohon konfirmasi jenis gelar akademik resmi yang diberikan UGM kepada yang bersangkutan, serta tahun wisudanya. B. Apakah fakultas melakukan program 2 tahap, sarjana muda dan sarjana penuh pada periode tersebut, atau menggunakan sistem langsung S1? Sebagai bentuk pemahaman, saya mengetahui bahwa pada era 1970 sampai 1980-an, beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih menganut sistem sarjana muda sebelum sarjana lengkap. Oleh karena itu,
Konfirmasi dari UGM sangat penting sebagai rujukan akademik dan klarifikasi informasi publik. Demikian permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya memperoleh jawaban resmi dari UGM demi kelengkapan data sejarah pendidikan tinggi dan integritas informasi publik. Atas perhatian dan kerjasama Ibu Rektor, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Rismond Hasyolan Sianipar, di situ sudah saya sertakan email dan nomor HP. Tembusan, Ketua 1, Ketua Senat Akademik UGM. 2, Dekan Fakultas Kehutanan UGM. 3, Kepala Biro Akademik UGM. 4, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID UGM. 5, Arsip Universitas UGM. Ya, ini saya akan berikan 5 tembusan dan 1 kepada Rektor. Ya. Saya taruh aja, yang penting sudah kita dokumentasikan ya. Ini ya penjelasan, klarifikasi, ya evaluasi jenjang akademik sarjana muda, apakah masih berlaku di Fakultas Kehutanan UGM atau di seluruh Fakultas UGM sekitar awal 1980-an ya. Ini kita berikan surat. Saya kira langkah yang diambil Rismond ini bukan kejadian tunggal ya. Ini bagian dari pola sebuah paten yang sejak lama dimainkan oleh kelompok TIPA CS, Roy Suryo, Refli Harun dan sejenisnya lah, yakni menciptakan keraguan publik terhadap legitimasi Presiden Jokowi melalui isu ijazah palsu. Mereka tahu bahwa isu seperti ini mudah memancing emosi, mudah membelah persepsi, tapi mereka juga tahu bahwa tuduhan itu tidak akan punya dasar hukum dan bahkan sama sekali tidak punya bukti akademik dan tidak pernah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Kini ketika semua lembaga resmi mulai dari KPU, Kemendikbud hingga UGM sendiri menegaskan keabsahan dokumen ijazah Jokowi, yang tersisa dari narasi mereka hanya resolusi kebencian dan merupakan serpihan delusi sahabat. Yang pertama, kita bisa menilai bahwa ketika Rismond datang ke UGM, saya kira ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membenarkan tuduhannya sendiri. Ia bukan mencari bukti, melainkan pencarian pembenaran yang sedang dia lakukan. Orang-orang yang mencari kebenaran datang dengan pikiran terbuka, tapi orang yang mencari kebenaran datang dengan prasangka dan kebencian. Itulah yang dilakukan oleh Rismond dan selalu berulang seperti itu. Yang kedua, saya kira tindakan ini memperlihatkan bagaimana propaganda TIPA CS sudah kehilangan arah moral dan intelektual. Mereka menjadikan lembaga pendidikan tinggi sebagai panggung politik murahan, padahal UGM adalah institusi akademi terbaik ya, bukan tempat adu domba. Sikap memaksa, menekan dan mencurigai tanpa dasar hukum, saya kira ini adalah bentuk pelecehan terhadap dunia akademik itu sendiri. Oleh karenanya, kita berharap para pengamat, para akademisi, para politisi yang waras di luar daripada kelompok TIPA CS berharap benar-benar melihat persoalan ini dengan jernih, dan seluruh lembaga-lembaga yang ada mensterilkan diri agar tidak melayani permintaan-permintaan aneh-aneh dari orang-orang seperti Rismond Sianipar ini, karena mereka ini adalah orang yang hidup dari menciptakan sensasi, dari menebar narasi seolah mereka yang paling tahu, padahal yang mereka jual hanyalah ilusi dan manipulasi. Dan ada ironi yang paling mencolok sahabat ya, semakin mereka menuduh, semakin mereka terbukti tidak punya dasar, semakin keras mereka menyerang, semakin tampak rapuh argumen mereka. Ini adalah merupakan kehancuran akibat kebodohan sendiri. Rismond dan kawan-kawan saya kira tidak sudah membongkar kebenaran, tetapi mereka sudah membongkar kebodohannya sendiri di depan publik. Karena jika benar mereka memperjuangkan yang namanya transparansi, seharusnya mereka percaya pada lembaga resmi. Tapi karena sejak awal niatnya bukan mencari kebenaran, ya tentu mereka menolak semua data resmi, semua pernyataan institusi, semua fakta hukum. Yang mereka percaya hanya cerita yang mereka buat sendiri, sebuah narasi fiktif yang kini sudah kehilangan daya tarik bahkan di mata publik yang dulu sempat simpati pun hari ini berbalik sahabat. Sebab itulah hari ini banyak netizen yang bereaksi keras kepada mereka, tapi saya pastikan itu bukan karena fanatisme terhadap Pak Jokowi, tetapi karena muak melihat kebohongan yang dipertontonkan tanpa malu dalam logika publik. Tindakan Rismond dan TIPA CS ini tidak lagi masuk akal. Mereka menuduh dulu baru mencari bukti belakangan. Mereka menyerang tapi tidak pernah siap mempertanggungjawabkannya. Ini kan sangat kurang ajar sama sekali ya apa yang dilakukan oleh mereka ini.
Inilah alasan mengapa reaksi netizen menjadi bentuk legitimasi moral. Sebab rakyat sudah jenuh, rakyat sudah paham bahwa di balik bendera kritik ada agenda busuk, bahwa di balik topeng intelektual ada kepentingan politik murahan. Maka pantaslah bila sikap tipe CS ini dianggap kehilangan kredibilitas. Mereka tidak sedang menegakkan kebenaran, sekali lagi ya, mereka sudah memperdagangkan fitnah sahabat. Oleh sebab itu aksi Rismond di UGM ini adalah bentuk simbol kebingungan moral sekaligus kebangkrutan intelektual. Mereka yang selama ini menuduh Jokowi tanpa bukti kini berbalik mencari bukti setelah opini mereka gagal dipercaya publik. Kebenaran saya kira memang sangat tidak bisa dipaksa dengan kebohongan. Oleh sebab itu integritas pun tidak bisa dibangun dengan fitnah. Dan saya yakin bangsa ini sudah cukup cerdas untuk membedakan antara mana kritikan yang jujur dan mana provokasi yang busuk. Maka kepada Rismond Sianipar CS dan semua sejenisnya, berhentilah mempermalukan diri sendiri. Sebab kebohongan tidak akan menjadi kebenaran hanya karena diulang berkali-kali. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.